Shalom, pada saat ini kita akan masuk dalam pertemuan keempat, materi mata kuliah agama dan masyarakat. Topik yang akan kita bahas pada saat ini tentang evolusi dan keyakinan keagamaan. Ambil dari buku Bapak Pendeta Prof. John A. Titalay PhD. Bukunya di sini ada tayangkan di slide ya. Berada dari ada walau tak ada. Kemudian buku dari Robert Bella, Beyond Belief. Nah, kedua buku ini yang akan kita pakai di pertemuan keempat ini. Harap semua mahasiswa menyimak ya, dari awal sampai dengan akhir materi pembelajaran di saat ini. Pokok ini tidak mudah untuk dibahas begitu saja, karena dia menyangkut hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan beragama. Yang dimaksud adalah keyakinan dari hampir semua agama dan bahwa yang mutlak yang disebut dengan berbagai nama oleh berbagai agama dalam tradisi keagamaan seperti Yahweh bagi bangsa Yahudi, Trinitas bagi bangsa Barat yang Kristen, Puang Matua bagi orang Toraja, Opo Empung bagi orang Minahasa dan sebagainya, adalah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya termasuk manusia. Masalahnya adalah apakah ada seorang manusia yang dapat membuktikan secara empirik kebenaran keyakinan seperti itu? Kesulitan membuktikan terjadi karena pertama, yang mutlak itu tidak empirik seperti halnya manusia. Keberadaannya tidak bisa dibuktikan secara empirik dan rasional. Keberadaan yang mutlak hanya bisa dirasakan, hanya bisa disadari dan diyakini. Perasaan, kesadaran, dan keyakinan ini tidak pernah bisa dibuktikan dengan akal sehat. Oleh karenanya, pemahaman atas keberadaan yang mutlak tidak bisa dirasakan oleh semua orang secara sama, sehingga interpretatif sifatnya. Kedua, komunikasi yang mutlak dengan manusia dibangun atas dasar interpretasi itu. Maksudnya karena keberadaan yang mutlak bersifat interpretatif dan tidak empirik, maka komunikasi dengannya menjadi subjektif. Dia tidak pernah hadir secara empirik dalam kehidupan manusia sehingga manusia bisa berkomunikasi secara langsung dan empirik juga dengannya. Di sini kenyataannya yang tidak rasional, tidak berhubungan dengan akal, ini tidak berarti juga bahwa sesuatu yang tidak rasional, tidak berhubungan dengan akal, lalu tidak benar. Hanya bisa dijelaskan menurut akal sehat manusia, menurut ukuran-ukuran akal. Apabila belum ada seorang manusia yang dapat membuktikannya secara empirik pula bahwa dia telah berjumpa dengan yang mutlak itu. Apa artinya? Kalau ada pemahaman seperti itu, maka pemahaman itu adalah pemahaman manusia itu sendiri. Di sini juga muncul ya agama. Agama kita harus pahami dari sisi bahwa agama adalah pemahaman atau interpretasi manusia atau pengalaman dan pemahaman manusia tentang yang mutlak itu. Agama karenanya tidak sama atau bukanlah yang mutlak itu. Kalau itu benar, maka semua yang berasal dari agama adalah interpretasi. Demikian juga pula dengan kitab suci. Kitab suci sebagai suatu bahan tertulis pasti memiliki sejarahnya. Dia tidak terjadi dengan tiba-tiba untuk sampai ke bentuk tertulisnya. Dia pasti ada asal-usulnya. Kalau asal-usul ini ditelusuri dan dikaitkan dengan realita bahwa yang mutlak itu adalah interpretasi, maka tulisan-tulisan yang dibuat berdasarkan pemahaman
bahwa tulisan itu adalah pesan atau kata-kata yang mutlak dapat dipertanyakan dari sisi ini. Dengan pemahaman seperti inilah kisah penciptaan dalam kitab Kejadian patut kita pahami. Kalau tidak bisa dipahami secara demikian, maka tidak ada cara lain kecuali memahaminya sebagaimana semula dia dimaksudkan untuk ditulis. Kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian, terutama dalam pasal 1 sampai dengan 3, adalah kisah yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam percakapan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan agama menyangkut iman. Tidak akan selesai. Percakapan terjadi dalam perdebatan yang sangat tajam di bawah pokok bahasan Darwinisme atau teori Darwin tentang asal-usul manusia dan kreasionisme mengenai pandangan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Membahas hal ini tidaklah mudah. Ya, dalam buku Berada dari Ada Walau Tak Ada dari pendeta Prof. John Atita Lei, PhD, dia menuliskan bahwa ini tidaklah mudah. Maksudnya kalau ada kisah seperti ini yang ditulis, maka pasti ada alasannya. Mesti ada orang yang menuliskan kisah penciptaan, satu atau beberapa orang. Pasti ada alasan, maksud, dan harapan ketika kisah ini ditulis. Sebagai suatu karya tulis atau sastra, kisah ini menjadi produk dari suatu latar belakang sosial atau budaya tertentu. Latar belakang sejarah, sosial, dan budaya inilah yang akan dibahas dalam materi pada saat ini. Di mana dalam melakukan akan dibahas di sini terlebih dahulu hakikat naskah ini sebagai bagian dari Alkitab Ibrani atau kitab suci Hebrew Bible bangsa Yahudi, Israel. Sesudahnya kisah ini akan dilihat sebagai suatu tulisan karya sastra. Terakhir akan dibahas latar belakang sosial dan budaya tulisan ini. Dengan begini diharapkan kisah penciptaan dapat dipahami sebagaimana dimaksudkan semula. Dengan pendekatan yang dilakukan seperti ini, Alkitab Ibrani tidak dipahami sebagai buku ilmu pengetahuan atau email dari yang mutlak, akan tetapi sedikit banyak ditempatkan pada posisinya yang sebenarnya. Alkitab Ibrani, terutama kisah-kisah seperti ini, pada umumnya sama dengan kisah-kisah lain yang terdapat dalam berbagai karya sastra manusia. Kisah seperti ini ditulis oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu era ketika agama atau hal-hal yang seperti agama ini tidak dipisahkan secara ketat dari kehidupan sosial dan politik seperti halnya sekarang. Ketika seseorang atau sekelompok orang menulis kisah seperti ini, mereka pasti memiliki maksud dan tujuannya tersendiri yang mungkin saja bukan untuk kepentingan agama seperti yang dipikirkan sekarang. Ketika sudah melampaui proses waktu yang panjang, terutama ketika terjadi dalam suatu komunitas yang sangat menekankan pentingnya agama, kisah seperti ini menjadi sakral atau suci. Yang membuatnya sakral komunitas itu sendiri, sedangkan kisahnya sendiri tidak. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dalam Alkitab Ibrani yang dikanonkan oleh suatu komunitas rabbinik Yahudi yang lolos dari kehancuran Yerusalem dan Bait Suci tahun 70 Zaman Bersama atau disingkat ZB. Pada tahun 90 Zaman Bersama di suatu kota kecil dekat Yerusalem bernama Jamnia. Kanonisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi praktek keagamaan dalam kehidupan komunitas sebagai suatu strategi untuk berhadapan dengan kehidupan dalam suatu dunia yang rawan.
Kerawanan yang dimaksud adalah kerawanan yang ditimbulkan oleh penjajahan Romawi dengan pengaruh Helenismenya, sehingga menghancurkan kubu terakhir Keyahudian yang terus memberontak terhadap kekaisaran Romawi, yaitu Bait Suci II. Bait Suci I ini dibangun Raja Salomo, kemudian dihancurkan bangsa Babilonia baru tahun 586 sebelum zaman bersama. Bersamaan dengan penghancuran itu mereka dibuang ke Babilonia. Kemudian bangsa Yahudi sempat dibawa kembali oleh Persia dan diizinkan membangun kembali Bait Suci II. Sebagai bangsa jajahan Persia, Bait Suci II itu dengan demikian bukan hanya simbol keagamaan bangsa Yahudi saja, dia juga adalah simbol politik sekaligus. Penjajahan yang dilakukan Persia dan dilanjutkan pula oleh bangsa-bangsa lain ini berlangsung sejak tahun 586 sebelum zaman bersama sampai tahun 140 sampai 63 sebelum zaman bersama, ketika keluarga Makabi berhasil mendapatkan kemerdekaan terbatas di kota-kota Palestina. Selebihnya mereka tetap dijajah oleh berbagai bangsa asing termasuk Alexander yang Agung dengan budaya Helenismenya. Kehadiran Helenisme inilah yang merupakan awal kehancuran bangsa Yahudi tahun 70 pada tahun 70 zaman bersama. Menyadari bahwa Bait Suci II itu adalah satu-satunya simbol bangsa Yahudi yang tersisa, penghancurannya bersamaan dengan pendudukan Yerusalem tahun 70 zaman bersama adalah pukulan telak bagi bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi seolah-olah lenyap dari peta bumi sejak saat itu. Kemudian Alkitab Ibrani yang dipakai merupakan kumpulan naskah-naskah yang dianggap sakral oleh bangsa Yahudi karena melaluinya jati diri bangsa Yahudi dipertahankan setelah mereka tidak lagi memiliki kerajaan dan tempat ibadah yang mempersatukan mereka. Tantangan terbesar dalam kehidupan mereka adalah Helenisme. Karenanya mereka membutuhkan pedoman yang dapat menjaga identitas mereka. Alkitab Ibrani ini kita tahu bersama terdiri dari 3 komponen besar, yaitu Taurat, hukum-hukum, kemudian nabi-nabi dan kitab lainnya seperti Mazmur, seperti juga Kidung Agung dan sebagainya. Penyusunan Taurat melewati berbagai tahap, ya. Paling adik-adik sudah belajar ya, berbagai tahap. Dan Taurat sendiri itu tidak ditulis dalam satu sumber saja, tapi Taurat itu ditulis dalam berbagai sumber. Misalnya sumber P ditulis dari para imam, ya. Tulisan itu, sumber P itu dibuat pada masa pasca pembuangan. Kemudian sumber lainnya ada sumber sejarah ulangan, Deuteronomistik historis atau disingkat DH. Kemudian Elohis disingkat E dan Yahwis disingkat J. Sumber DH dipahami sebagai tulisan tentang Yahudi di selatan abad ke-7 sebelum zaman bersama. Sesudah perpecahan kerajaan Israel menjadi 2, yaitu Israel terbelah menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Di sini kita lihat bagaimana Yehuda di selatan dan Israel di utara, ya, pada tahun 1000 sebelum zaman bersama. Nah, tulisan tertua dari Taurat Musa yaitu Yahwis. Ya, Yahwis. Perpecahan kedua kerajaan sampai akhirnya kerajaan Israel itu, ya, Israel Utara itu menyatu, ya, karena misi Tuhan bagi bangsa Israel di kemudian hari.
Dinamakan demikian tentang Taurat Musa ya, di mana digunakan tulisan Yahweh, mengalami pengeditan di kerajaan Israel Utara. Setelah kerajaan Israel bersatu, itu pecah. Kita lihat juga berkaitan dengan sejarah bangsa Israel baik di utara maupun juga di selatan, semua dipengaruhi dengan berbagai macam sumber ya yang terdapat dalam kitab Taurat ini. Kebanyakan di sini tulisan-tulisan yang dikumpulkan kebanyakan dari sejarah kerajaan ya. Dimulai dari kerajaan Israel bersatu tahun 1000 sebelum zaman bersama dan kemudian pecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Yehuda Selatan. Di kerajaan Israel Utara, sejarah kerajaan Israel bersatu itu ditulis ulang dengan nama yang mutlak, dikatakan Elohim, sumber Lalu ketika Israel Utara dihancurkan Asyur tahun 722 sebelum zaman bersama, tersisa Yehuda di selatan. Maka ada sejarah yang ditulis di Yehuda tahun 622 sebelum zaman bersama, dan sejarah itu tadi sudah dikatakan disebut sumber Deuteronomic Historis. Kumpulan dari sejarah-sejarah ini J, E, DH, dan P ditemukan dalam Alkitab atau Alkitab Ibrani, dari kitab Kejadian sampai dengan 2 Raja-Raja. Ya, yang termasuk Taurat Musa adalah 5 buku pertama dari Alkitab Ibrani, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian juga 4 buku ya. 4 buku yang termasuk dalam Taurat Musa dari berbagai sumber ya. Tadi sudah dikatakan 4 buku pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Edisi terakhirnya dari sumber JE yang disatukan oleh sumber P. Dalam hal ini para imam dalam bait suci 2. Jadi Taurat ini adalah dokumen-dokumen istana dan bukan tulisan yang dikirim dari surga turun ke bumi. Sekarang kita masuk dalam hakikat kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian terdiri dari 2 cerita yang berbeda. Kisah pertama terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 3 ayat 24. Dan kisah kedua terdapat dalam Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai 2 ayat 4a. Ya, 2 kisah ini ditulis dalam jangka waktu yang berbeda dengan selisih waktu sampai 600-an tahun. Kisah pertama ditulis ketika Daud menjadi raja di Israel bersatu. Sedangkan kisah kedua ditulis oleh imam-imam atau sumber P di bait suci 2. Kita lihat bagaimana kalender sangat mempengaruhi kehidupan pada zaman itu. Sebagaimana diketahui pula bahwa bangsa Yahudi memiliki kalender tersendiri. Kalender yang digunakan sekarang adalah kalender Kristen yang ditetapkan oleh Paus Gregorianus 13 pada tanggal 24 Februari 1582, menyempurnakan kalender Julianus tetap sebelumnya. Kalender ini dimulai dengan kelahiran Yesus sebagai titik awal, ya, sehingga disebut Masehi, M, huruf besar. Semula kalender ini dikenal dengan nama Anno Domini. Sekarang digunakan sebagai kalender sipil secara internasional dengan sebutan zaman bersama atau disingkat ZB atau juga dikenal dengan M, Masehi. Pada tahun ini 2021
Berarti bagi kalender Yahudi sudah 5.781. Ya. Kalau perhitungan kalender Gregorianus dimulai dengan kelahiran Yesus, penghitungan kalender Yahudi dimulai dengan penciptaan bumi, termasuk penciptaan Adam, yaitu sejajar dengan tahun 3760 sebelum zaman bersama. Karena itu kalender ini dikenal sebagai Anno Mundi. Pendapat tentang hal ini baru dilakukan pada abad pertengahan, jadi beribu-ribu tahun yang lalu. Sudah tentu pengetahuan modern manusia kini tidak dengan mudah dapat menerima pengetahuan bahwa asal-usul langit dan bumi dan segala isinya itu terjadi pada tahun 3760 sebelum zaman bersama. Nah, itu jadi ada pembedaan antara tahun yang disebut kalender Anno Domini dan kalender Anno Mundi. Oke. Demikianlah materi mengenai hakikat kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Dalam tulisan Beyond Belief, Robert and Bella mengatakan bahwa evolusi agama terjadi dalam kehidupan sejarah agama. Menurutnya evolusi dalam arti proses meningkatnya diferensiasi dan kompleksitas organisasi yang memberi kepada organisme, sistem sosial atau satuan apapun dengan kemampuan beradaptasi yang lebih besar terhadap lingkungannya dibandingkan dengan sistem yang kurang kompleks sebelumnya. Atau dengan kata lain, evolusi ini merupakan perkembangan dari suatu keadaan yang kurang kompleks ke keadaan yang lebih kompleks. Sedangkan agama diartikan sebagai seperangkat bentuk dan tindakan simbolik yang menghubungkan manusia dengan kondisi-kondisinya. Jadi berdasarkan kedua pengertian evolusi dan pengertian agama, maka Robert and Bella mengemukakan bahwa ada 4 bagian hal dari agama, yaitu sistem simbol, tindakan, keagamaan, struktur keagamaan, dan implikasi sosial yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dilakukannya dalam 5 tahap. Tahapan pertama, tahap agama primitif. Kemudian kedua, agama arkaik. Ketiga, agama sejarah. Keempat, agama modern awal. Dan kelima, agama modern. Keempat hal yang dibahas Bella sebenarnya tidak akan disinggung di sini, pastinya akan panjang pembahasan. Tapi kita tahu bersama bahwa tahapan evolusi agama ini mencapai sampai saat ini, ya, di mana terjadi perkembangan, perubahan yang tidak bisa dihindari. Sebagai bagian dari realitas sosial, baik secara alami maupun juga secara ke arah yang lebih baik, yang tentunya terjadi transformasi yang diperdebatkan, yang digumuli, dan yang dilanjutkan. Akhirnya hanya dengan saling menyadari keterbatasan pemahaman akan kebenaran itulah manusia hidup bersama dalam satu kebersamaan di tengah keterbatasannya. Karena kita menyadari bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pertemuan keempat dalam mata kuliah Agama dan Masyarakat. Mem harap semua mahasiswa mengisi absensi di kolom komentar YouTube ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.